Eh, Filamen intermediate juga terlibat dalam proses pembentukan tautan antar sel atau cell junction. Ada dua jenis tautan antar sel yang ikut diperankan oleh filamen intermediate. Pertama adalah desmosom, yang kedua adalah hemidesmosom. Kalau desmosom itu kita zoom, kita lihat secara detail, maka sesungguhnya filamen intermediate itu berfungsi untuk berikatan dengan protein keping yang ada di sini, yang terikat langsung kepada membran sel yang sedang bertautan itu. Nanti kemudian filamen intermediate ini akan mengikatkan diri pada korteks sel yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian kehadiran filamen intermediate di sini berfungsi untuk memperkokoh tautan antar sel yang dibentuknya ini. Pada sel-sel yang banyak mengalami tekanan mekanik, seperti misalnya sel-sel epidermal, persentase filamen intermediate-nya bisa 10 kali lebih melimpah dibandingkan dengan sitoskeleton yang lainnya, seperti mikrofilamen dan mikrotubul misalnya. Ini menggambarkan betapa pentingnya peranan filamen intermediate ini di dalam memperkokoh struktur yang dibangunnya di dalam sel. Persentase filamen intermediate pada sel-sel tertentu seperti bagian akson dari neuron juga bisa melimpah seperti yang ditemukan pada sel-sel epidermal. Pada akson misalnya, kehadiran filamen intermediate pada struktur tersebut berfungsi untuk membantu proses penghantaran rangsang. Slide ini ingin cerita bahwa filamen intermediate juga ikut membangun struktur yang disebut dengan lamina inti. Kalau adalah nukleus, maka kemudian posisi lamina inti yang tersusun atas lamin A, B, dan C itu ada di sisi dalam dari membran inti ini. Jadi fungsinya saya untuk memperkokoh struktur membran sel supaya tidak gampang pecah gitu. Nah, kalau dilihat lebih detail, posisi lamina inti sebenarnya ada tepat di bawah inner nuclear lamin. Kalau ini adalah outer nuclear lamin, ini adalah inner nuclear lamin, maka nuclear lamin ada di posisi ini. Nah, jadi nanti dia berikatan dengan membran inti melalui protein integral yang merentang inner nuclear lamin ini. Nah, bukti bahwa lamina inti atau nuklear lamin ini berfungsi memperkokoh struktur membran inti itu datang dari percobaan ini. Jadi kalau misalnya lamina inti yang berwarna hijau ini difosforilasi sehingga kemudian ikatannya dengan membran inti itu lepas, maka kemudian membran inti akan mengalami fragmentasi. Nah, itu yang terjadi pada saat misalnya sel sedang berada di profase. Pada profase sesungguhnya membran intinya ada, tapi mengalami fragmentasi karena
ikatan nuklear lamin ke membran inti itu lepas. Nah, kalau kemudian di akhir mitosis dibutuhkan lagi kehadiran membran inti, maka kemudian tinggal melakukan defosforilasi pada lamina inti ini, sehingga kemudian nukleus akan kembali muncul seperti ini. Itu yang terjadi pada akhir telofase akhir. Nah, nanti coba Anda cari apa yang dimaksud dengan laminopati. Apa itu laminopati dan apa dampak mediknya. Oke, itu tugas. Nah, slide ini menunjukkan gambar dari salah satu jenis fibroblast yang diberi dua pewarna yang berbeda. Satu pewarna yang khusus mewarnai sitoskeleton keratin yang berwarna merah ini, dan satu pewarna yang berfungsi untuk mewarnai lamina inti, lamin yang membangun lamina inti yang ada di dalam nukleus ini. Coba Anda perhatikan, jadi yang berwarna biru ini adalah inti, yang terwarna itu sebenarnya adalah lamina intinya, tepatnya laminnya, begitu ya. Nah, kalau yang berwarna merah ini adalah protein keratin, jelas salah satu jenis filamen intermediate yang tersusun sedemikian rupa seperti ini, kemudian berfungsi untuk memberi bentuk pada sel tempat dia berada. Oke, nah ini masih sel yang sama, diberi semacam zat yang bisa berpendar, jadi zat fluorescence yang bisa menunjukkan posisi daripada keratin yang memenuhi bagian dalam sel fibroblast ini. Coba Anda perhatikan, bagian tengah ini memang tidak diberi pewarna yang bisa menunjukkan posisi lamin itu ada di mana. Jadi yang tampak berwarna putih ini adalah protein keratinnya saja, tambah dengan membran sel dari fibroblast ini. Oke. Nah, Desmin itu adalah salah satu jenis filamen intermediate yang ditemukan pada sel otot. Jadi kalau Anda perhatikan gambar ini adalah satu sarkomer jadi antara keping set dengan keping set yang satu itu membangun struktur yang disebut dengan sarkomer. Jadi kalau terjadi ikatan antar miosin dengan aktin, kemudian miosinnya sliding, maka kemudian cakram set akan saling mendekat sehingga sarkomer memendek. Itu yang disebut dengan kontraksi. Tapi kalau bagian cakram set ini kita zoom, nanti kita akan lihat bahwa Desmin itu posisinya adalah di sekeliling cakram set ini. Jadi berfungsi untuk memperkuat posisi cakram set. Nanti Desmin akan berkolaborasi dengan sinemin untuk membangun cakram set ini. Jadi dia mengelilingi cakram set sehingga kemudian memperkuat konstruksi dari sarkomer ini. Nah, di samping itu sebagian dari Desmin ini akan menjulur sampai ke tengah. Kemudian fungsinya sebenarnya mengatur supaya serabut-serabut otot yang ada di antara keping set ini sejajar, sehingga kemudian kemampuan kontraksinya menjadi maksimal. Nah, bagaimana kalau Desmin itu cacat? Jadi pada hasil percobaan pada mencit yang mengalami mutasi yang Desminnya cacat, memang pada awal perkembangan sel ototnya itu normal, sel ototnya normal. Tapi ketika kemudian mencit ini dewasa, nanti kemudian mencit yang Desminnya cacat itu serabut-serabut sel ototnya itu tidak karuan.
Karena tidak karuan, kemudian kemampuan kontraksinya menjadi sangat minimal. Nah, keadaan ini yang menyebabkan munculnya satu penyakit yang disebut dengan muscular dystrophy. Itu kalau terjadi pada sel-sel otot biasa, tapi kalau terjadi pada sel-sel kardiak, itu yang disebut dengan cardiac myopathy. Nah, muscular dystrophy sendiri seingat saya itu adalah salah satu jenis penyakit yang gennya terpaut pada kromosom seksi. Oleh karena itu, penderita penyakit ini adalah laki-laki, jadi tidak pernah ditemukan pada perempuan karena perempuan tidak pernah punya kromosom seksi. Jadi fungsi Desmin sebenarnya itu adalah untuk menstabilkan serabut otot, sehingga memiliki kemampuan untuk memaksimalkan kontraksi otot itu. Nah, ini adalah jenis filamen intermediate yang lain yang ditemukan pada sel saraf termasuk neuroglia. Gambar A ini adalah sayatan membujur pada bagian akson. Coba Anda perhatikan. Ini adalah filamen-filamen yang tersusun sedemikian rupa dengan banyak juluran-juluran. Juluran itu nanti akan saling bersinambung dengan filamen yang ada di sekitarnya, sehingga struktur ini menjadi kompak. Nah, tapi kalau Anda perhatikan gambar B itu juga sayatan membujur, tapi itu pada sel glia, sama dibangun oleh neurofilamen, tapi neurofilamennya tidak banyak bercabang. Jadi strukturnya itu lebih halus begitu ya, dengan jumlah percabangan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ditemukan pada gambar A ini. Nah, gambar C sendiri ini ingin cerita tentang akson yang diiris melintang, disayat melintang. Anda lihat titik-titik yang kecil-kecil adalah akson yang ini adalah neurofilamen yang diameternya lebih kecil dibandingkan dengan yang titik besar ini. Ini titik besar adalah mikrotubul yang terpotong melintang.